lagi bersahabat dengan situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa ngobrol diskusi santai dengan beliau Bunda Nuryanti SPDM Hum. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas di SMK Negeri 5 Yogyakarta. Nah, Bunda, begitu ya. Sebelum nanti kita panjang lebar ngobrol tentang pembelajaran khususnya di pandemi COVID-19, begitu ya. Yang tentunya ini baru proses adaptasi ya. Jadi COVID kemarin rame di bulan Maret. Begitu kan. Sampai sekarang mungkin sudah Maret, April, Mei, Juni, Juli 5 bulan ya Bunda. Nah artinya kan siapapun begitu ya, mulai dari yang kena dampak pertama kali UMKM, sekarang mungkin sekolah juga merasakan begitu ya, harus merubah di mana pembelajaran yang harus tatap muka dengan siswa sekarang melalui media daring. Nah ini kan tentunya banyak mengalami masa transisi, masa adaptasi, sampai bagaimana kemudian nanti sekolah harus berpikir keras apakah pembelajaran yang dilakukan ini nantinya akan berdampak positif bagi siswa itu sendiri, dan mungkin juga ada korelasinya dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin nanti Bunda bisa memperkenalkan dulu biar pemirsa tahu begitu ya, sosok Bunda Nuryanti gitu ya. Selaku Waka di SMK Negeri 5. Saya juga alumni Bunda, begitu ya. Harus ikut mengembangkan sekolah loh. Siap Bunda. Nah, ini bagian dari cara saya mungkin untuk bisa bersama-sama begitu ya, membuahkan ide-ide baru khususnya di dunia pendidikan, khususnya di SMK begitu ya. Karena memang tidak dipungkiri saya merasa bangga menjadi anak SMK. Kalau dulu pada zaman saya SMK itu kan kalau bahasa Jawanya dikiwake gitu ya, dikiwake sekolah koneng SMK gitu ya. Bahkan saya ingat betul, saya ini satu-satunya anak yang di kampung begitu Bun, yang sekolahnya di SMK gitu ya. Yang lainnya bisa SMA 1 gitu kan, bisa SMA 5, saya di SMK 5 gitu ya. Maka kadang kalau ditanya SM gitu kan, kayaknya agak pelan gitu terus nyebut 5. Ya baik Bunda, monggo Bunda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Matur nuwun. Saya perkenalkan, saya Bunda Nuryanti. Saya kebetulan mendapatkan amanah untuk membantu Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang humas dan hubungan dengan industri. Kemudian kami juga di dalam kehumasan itu ada koordinator BKK, di mana bidang ini menjadi Mas Heri namanya, yang kita andalkan begitu istilahnya, karena sekarang ini kan yang ditanyakan atau yang menjadi fokus dari berkembangnya atau mutu SMK itu adalah bagaimana lulusannya. Sehingga betul. Kami bersama BKK itu berupaya untuk menjembatani lah bagaimana bisa meningkatkan kompetensi siswa, bekerja sama dengan industri supaya lulusan ini berkompeten dan bisa terserap di industri. Berarti memang pokok sekali di posisi Bunda di SMK 5. Ya tidak sih, cuma iya. Karena saya melihat memang posisi Bunda dalam menjembatani sekolah dengan dunia usaha ini menjadi sangat penting sekali. Karena salah satu target lulusan SMK menikah, hasil akhirnya adalah bagaimana bisa diserap oleh dunia usaha selain mereka meneruskan dan membuat usaha aja Bunda. Tapi kami juga tetap harus bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain, di dalamnya betul. Ada kurikulum dan juga kesiswaan. Baik Bunda, kembali ke pokok topik kita keluarnya SE Gubernur DIY begitu terkait dengan pembelajaran yang ada jarak jauh yang ada di SMK, tentunya membuat sekolah harus berpikir
keras begitu nggih, membuat strategi baru sehingga pembelajaran ini nantinya betul-betul bisa memberikan dampak yang positif. Nah, penyikapan awal terhadap SE dari Gubernur DIY seperti apa Bunda di SMK 5? Baik. Kalau kita flashback kembali ya, awalnya itu kan kita mendapatkan edaran itu kisaran bulan Maret kalau tidak keliru ya. Nah, itu kita kan masih dalam tahap memberikan sosialisasi kepada siswa bahwa dengan adanya pandemi seperti ini, maka sekolah pun harus berupaya untuk melakukan pencegahan, penanggulangan. Dan tentu saja ini akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar karena memang kalau di sekolah kan fokusnya kegiatan belajar mengajar. Sehingga ketika edaran dari pemerintah, paling khususnya dari pemerintah DIY yang di sana mensiratkan bahwa pembelajaran sebaiknya dilaksanakan online jarak jauh. Ya, kami dari sekolah tentu saja ya harus mensikapi dengan baik bahwa berpositif thinking saja bahwa memang strategi pembelajaran itu kan tidak melulu harus dilaksanakan tatap muka, tapi bisa juga dilaksanakan dengan online atau jarak jauh. Nah, kualitas dari pelaksanaan ini kan ditentukan juga dari guru, bagaimana bagaimana Bapak Ibu guru ini harus kreatif, inovatif, juga melihat kondisi peserta didik. Dan mungkin juga harus meningkatkan kapasitasnya begitu ya. Jadi ya kita tetap menerima atau menjalankan surat edaran itu dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh kepada para siswa. Dan itu kami juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mengharapkan Bapak Ibu guru itu ya tidak hanya sekedar ngirim tugas begitu, tapi ya ada tahapannya, seperti misalnya memberikan materi dulu, baru kemudian ada forum tanya jawab yang nanti medianya juga disesuaikan dengan kondisi siswa. Baik Bunda. Nah, artinya kan ini lebih kepada mengonlinekan apa yang sudah selama ini dilakukan begitu ya. Nah, ini bagian dari penyikapan. Nah, kalau dari sisi strateginya Bunda, artinya kan butuh yang pertama kalau saya lihat nih, sekolah harus menyiapkan sekian banyak tenaga SDM guru begitu kemudian sarana prasarananya, kemudian menyiapkan siswa dan juga saya kira tidak luput dari menyiapkan orang tuanya juga kan begitu kan, karena siswa ini berhubungan erat dengan orang tua gitu kan, sehingga segala kebijakan ini memang harus disosialisasikan tuntas oleh sekolah terhadap guru, siswa dan orang tua. Nah, ini strategi yang dilakukan karena kemarin jelas tidak boleh melakukan tatap muka begitu Nah, ini juga seperti apa Bunda strateginya? Artinya mungkin tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh SMK 5 Yogyakarta ini. Begini Mas Heri, kan SMK 5 ini bagian dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam trilogi pendidikan itu kita juga ada sekolah, masyarakat dan orang tua, sehingga terlaksananya pendidikan di sekolah itu harus ada support dari orang tua juga, sehingga ketika ada program atau ketika ada himbauan dari pemerintah, tentu saja kita tidak serta-merta hanya menyampaikan langsung atau menginstruksikan kepada siswa dulu, tapi kita juga memberikan pemberitahuan atau edaran atau sosialisasi lah begitu katakanlah kepada orang tua bahwa itu memang harus dilaksanakan. Nah, sosialisasinya ini ya tentu saja kaitannya dengan hal-hal yang mendasari kenapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan, dan tidak lupa pula mengharapkan monitoring atau support dari orang tua siswa sendiri supaya program sekolah dan program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama tadi mengharapkan COVID ini tidak menjalar kemana-mana dan pembelajaran tetap bisa berlangsung.
Dan sebenarnya kalau masyarakat kita sendiri memahami tentang trilogi pendidikan itu selesai ya. Kenapa? Karena pendidikan ini tidak selesai di sekolah gitu kan. Artinya harus ada sebuah sinergitas begitu antara sekolah, kemudian rumah beserta lingkungan agar betul-betul siswa-siswa kita ini terbentuk karakternya dengan kuat begitu ya. Teorinya didapatkan di sekolah, kemudian penguatnya didapatkan di rumah, aplikasinya di masyarakat. Nah, ini yang mungkin begitu ya Bunda. Masyarakat kita tidak memahaminya secara utuh juga. Jadi kadang ngertinya ya anakku tak sekolah ke. Oh iya, belum ya. Jadi anakku tak sekolah ke begitu ya. Anak kita sekolahkan, harapannya adalah anak ini pinter selesai di sekolah, padahal peran orang tua penting, peran lingkungan juga menjadi penting. Nah, saya kira ini menarik Bunda ketika mungkin dengan kondisi ini menjadi ya Mas Heri, peran orang tua ini menjadi ini didorong tipus ya, gitu ya, dipaksa gitu, bisa dikatakan dipaksa untuk memerankan peran dari trilogi pendidikan itu tadi. Nah, saya kira memang semuanya itu ketika dipahami sebagai sebuah hikmah sangat luar biasa aja Bunda aja. Jadi dengan corona ini orang tua jadi tahu bagaimana pembelajaran itu dilakukan gitu kan. Dengan seperti ini sekolah orang tua menjadi tahu begitu nih bagaimana seharusnya atau bagaimana kondisi siswa ketika ada di sekolah atau kemudian siswa sendiri begitu nih. Dengan seperti ini sampai kemarin saya buka di YouTube itu ada kerinduan siswa terhadap gurunya. Nah, ini kan luar biasa ya. Malah itu ada yang sudah kirim WA begitu juga. Ya? Bu, ini benar enggak besok Juli sudah masuk, sudah gitu. pengen ke sekolah. Mungkin padahal dulu pas sekolah perlu dibegitukan mungkin ya. Tapi ya semoga pandemi ini betul-betul menjadi hikmah, menjadi sesuatu yang bersifat positif bagi sekolah sendiri, bagi orang tua, bagi siswa dan bagi lingkungan. Semoga kalau istilah kerennya kita bersahabat dengan kondisi. Iya, mau tidak mau kan begitu. Baik Bunda, dengan pembelajaran daring yang ini sudah berapa lama Bunda berarti? Ya, kita mulai Maret sudah mulai dilakukan. Itu ada libur itu ya, puasa dan kenaikan kelas itu kan kita libur. Terus kemarin Juli masuk itu kita sudah langsung mulai on. Baik, dengan surat edaran dari gubernur ini tentunya juga ada kebijakan-kebijakan lain mungkin kaitannya dengan sarana prasarana yang kemudian itu disediakan pemerintah khususnya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Nah, apakah menikah sudah cukup bisa dikatakan cukup Bunda untuk sebagai sarpras pembelajaran daring yang disediakan oleh pemerintah melalui SMK Negeri 5, baik itu yang bersifat membantu guru sendiri, yang bersifat membantu murid, orang tua, apakah menikah sudah bisa dikatakan cukup Bunda? Kalau dikatakan cukup dan tidak cukup itu ya kita harus menjawabnya dengan cukup ya, karena memang sebuah kondisi itu harus disikapi. Kalau nanti kita bilangnya nggak cukup maka akan nggak cukup gitu ya, karena nggak akan pernah cukup gitu ya. Jadi untuk menghadapi kondisi ini dengan kebijakan Mas ini namanya pendidikan pembelajaran jarak jauh, tentu saja sekolah juga bukan memfasilitasi ya, tapi memberikan kemudahan begitu kepada Bapak Ibu guru untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran online. Kalau di rata-rata atau dilihat begitu sebenarnya kan Bapak Ibu guru sudah kagungan laptop semua jadi kan sudah biasa menggunakan laptop gitu untuk menge-share atau menyampaikan materi begitu kan bisa dengan menggunakan laptopnya sendiri-sendiri. Tapi kalaupun ada kendala ya tetap sekolah tetap menyediakan karena kita ada 5 lab yang bisa digunakan. Nanti Bapak Ibu guru biasanya juga menggunakan fasilitas tersebut karena ya nun sewu kalau ada Bapak Ibu guru yang sudah agak sepuh begitu kan sering kesulitan. Nah, itu ada yang mengerjakan juga di lab begitu terus nanti dibantu oleh Bapak Ibu guru yang ngasto PTIK komputer itu.
dan teman-teman yang lain yang pandai atau lebih ya katakanlah yang muda itu biasanya kan lebih menguasai, lebih familiar nah, gitu. Mungkin ngapunten Bunda, ada strategi khusus gak Bunda? Artinya kan dengan kondisi yang dari sekian banyak guru dengan sekian banyak keahlian begitu ya, dengan sekian banyak kondisi, mereka ada tahapan tersendiri tidak dalam penyiapan pembelajaran jarak jauh ini, termasuk mungkin materinya, pembuatan medianya begitu ya. Karena kemarin ada teman yang ini teman satu angkatan kebetulan di luar Jawa begitu ya. WA juga gitu kan. Ini aku tiap hari bikin media pembelajaran nih gitu kan. Yang tadinya saya hanya presentasi biasa, sekarang saya harus membuat video, harus membuat foto, harus menyiapkan tulisan dan lain sebagainya. Nah, di SMK 5 sendiri bagaimana Bunda? Apakah ada khusus waktunya? Jadi katakanlah bulan Maret kemarin begitu ya, itu full atau bulan Februari sebelumnya sudah disiapkan dulu, kemudian sudah mulai praktek, ada monefnya atau pripun Bunda untuk guru sendiri? Iya, leres karena memang apa ya? Kalau kegiatan online ini kan supaya kita juga harus membuat strategi atau teknik. Betul, ya. Anak-anak yang di rumah itu tidak bosan dengan yang dikirimkan oleh guru. Karena misalnya kan kita nggak tahu ya, dia ngelihat serius atau enggak sambil tidur. Misalnya kok yang dikirim cuman bentuknya Word terus gitu kan, mungkin jadi males begitu ya. Kemudian ada yang ngirimnya bentuknya kok PowerPoint terus tanpa ada selingan-selingan yang lain. Betul. Nah ini leres sekali yang disampaikan Mas Heri. Kemarin dari lini kurikulum itu sudah melakukan tahapan untuk melaksanakan BIMTEK pembuatan media pembelajaran. Di situ memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk mendesain materi yang menarik lah istilahnya ya. Ada pakai Powtoon, ada yang pakai Google Classroom, kemudian ada yang kalau teman-teman animasi itu juga kita undang untuk membantu Bapak Ibu guru membuat media-media yang lain. Tapi harapan kami kemarin itu pokoknya yang ketika diupload dan diunduh itu tidak memberatkan siswa begitu. Sehingga ya kita berusaha membuat yang semenarik mungkin tapi tidak memberatkan gitu nyedot karena kan dari sekian banyak aplikasi. Jadi kita tetap melaksanakan istilahnya peningkatan kompetensi guru begitu, melaksanakan BIMTEK, pembuatan atau penyiapan media belajar. Nah ini saya kira menarik Bunda. Iya, selain itu beberapa instansi atau perguruan tinggi itu juga seperti menjamur begitu ya, menawarkan diklat online begitu untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru. Dengan kondisi seperti ini, seperti P4TK, terus BTKP itu kan juga mengundang Bapak Ibu guru untuk melaksanakan BIMTEK online terkait pembuatan media pembelajaran. Nanti sekolah juga memberikan surat tugas kepada Bapak Ibu guru untuk ini tadi membangun kompetensi. Nah ini informasi yang saya kira cukup menarik buat sekolah-sekolah yang belum mendapatkan pelatihan dan mungkin kurang informasi terkait dengan ini. Nah ternyata di perguruan tinggi juga melaksanakan tridharma pendidikannya untuk memberikan pelatihan. Nah ini yang sekolah swasta Bunda, terutama kemarin itu banyak mengeluh tentang itu. Nah ini bagi sekolah swasta saya kira poin yang kemudian disampaikan Bu Nur sebagai informasi juga. Nah mungkin bisa kalau tidak ada informasi datang ke perguruan tinggi ya Bunda. Ada tidak program untuk itu? Karena untuk sekolah swasta ini kemarin selain terkendala masalah itu juga sarprasnya mungkin agak berbeda saya matur agak berbeda dengan sekolah negeri begitu Nah menika saya kira untuk penyiapan SDM guru sangat sudah cukup luar biasa, ada pelatihannya, ada diklatnya dan tentunya juga ada monitoringnya Bunda sebagai basis ukur bagaimana pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil kepada siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, menikah kan ketika guru sudah kita masuk ke
siswa dan orang tua. Nah, menika seperti apa Bunda strategi kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh ini? Apakah kemarin juga ada bentuk komunikasi yang dilakukan sekolah, termasuk apa-apa saja yang kemudian perlu disiapkan, mengingat begitu nggih, kondisi siswa dan orang tua ini berbeda-beda gitu kan. Dari menengah sampai bawah. Nah, ini mungkin juga perlu bisa disampaikan agar mungkin dari kondisi-kondisi yang ada ini bisa didengarkan oleh pemerintah kita khususnya di DIY untuk bisa memberikan terobosan-terobosan baru di kondisi pandemi ini. Karena memang kondisi atau keadaan ini kan tidak bisa dihindari ya. Betul, kita harus menjalani, maka apapun yang sampai ke kita ya kita hadapi. Maka itu tadi yang disampaikan Mas Heri, kita tidak usah mengeluh-mengeluh, tapi kita harus membuat strategi. Maka kalau guru-guru kan tadi sudah tersolusikan ya. Kemudian untuk siswa dan orang tua sendiri juga menjadi PR bagi sekolah karena kondisi itu tadi, ekonomi yang berbeda-beda, dari pendidikan juga berbeda-beda, mungkin orang tuanya tidak paham dengan HP. Kemudian ya ada yang punya laptop, ada yang nggak punya sama sekali. Ini di awal Bapak Kepala, maksud saya sekolah ya, sekolah itu sudah menyampaikan edaran atau kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja dengan pesan pembelajaran online atau jarak jauh ini, harapannya orang tua kan juga akan karena sekolah dan orang tua harus bersinergi dengan pesan seperti itu, harapannya orang tua juga akan istilah mudahnya itu mendukung begitu atau memahami dulu gitu. Mendukung dengan program ini supaya ya anaknya terus tidak belajar tapi harus menyediakan fasilitas seperti itu. Dan pendampingan juga tentunya ya Bunda ya. Nah, ketika kalau yang sudah punya HP, sudah punya laptop dan ada untuk membeli pulsa, itu kita sudah bisa berjalan dengan baik ya. Tapi di situ kan muncul permasalahan lagi ketika anak-anak ini memang ya non sewu, kondisi orang tuanya memang gaptek, kemudian memang benar-benar tidak punya HP, kemudian ini bagaimana? Kita juga harus mempunyai solusi. Yang namanya guru kan, istilahnya guru itu dalang ya, jadi kan harus punya strategi yang banyak supaya anak-anak itu juga tetap bisa melaksanakan pembelajaran. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu guru itu, bagaimana itu tadi kembali ke strategi. Pembelajaran online itu ya tidak melulu lewat media itu ya, mungkin nanti bisa ada kelompok siswa yang bisa saling memberitahu atau saling memahamkan dengan teman-temannya sehingga pesan dari guru ini tetap bisa sampai ke siswa. Berarti memang harus ada second opinion, jadi ini tidak, ini disiapkan, ini tidak, ini disiapkan plan lagi. Plan B itu harus disiapkan. Mungkin kalau ada plan C juga. Harus. Misalnya fokusnya aku kok main kudu nganggo iki terus. Ternyata ada yang siswa baru muncul, Bu, ternyata saya nggak punya ini, atau kakaknya yang WA, maaf adik saya bla bla bla, begitu kan tetap ada. Sehingga kita harus menyiapkan berbagai itu tadi Mas Heri, rencana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan komunikasi ini terbangun antara sekolah dengan orang tua. Iya, karena kita kan ada grup wali kelas wali kelas itu kan juga ada grup sendiri. Dan nanti di situ sudah terjalin komunikasi. Kalaupun orang tua ada kendala, biasanya juga disampaikan di situ. Kemudian nanti kita diskusikan bersama, meskipun bukan berarti sekolah itu melulu memberikan begitu ya, tapi kita duduk bersama untuk istilahnya duduk bersama begitu untuk mencari solusi yang terbaik. Betul. Nyun sewu Bunda. Jadi kalau secara khusus dari pemerintah DIY sendiri memberikan support khusus nggak untuk pembelajaran jarak jauh ini? Karena kemarin di beberapa sekolah itu ada yang memberikan semacam bantuan untuk pulsa begitu Kalau saya dengar ada anak
mendapatkan 50.000 per bulan begitu nggih untuk bantuan pulsa. Nah, niki di SMK ada program seperti itu tidak, Bunda? Nggih, kalau support pemerintah itu pasti nggih, support pemerintah untuk terlaksananya program itu pasti. Dan kita kan ada beberapa apa namanya ya kalau di sekolah itu beberapa pos-pos anggaran gitu nggih. Kemudian ketika ada edaran penanggulangan COVID ini kan terus kegiatan-kegiatan yang lain istilahnya mengundang massa, kemudian apa ya namanya seperti pameran, job fair dan lain-lain itu kan kita tiadakan. Kemudian kita ada apa ya namanya dialihkan untuk penanganan ini apa namanya COVID ini. Nah, memang kemarin itu ada apa namanya support yang berupa apa tadi Mas nominal pulsa bantuan gitu ya, untuk diberikan kepada peserta didik. Yang jumlahnya berapa saya tidak begitu tapi itu diambilkan dari dana BOS dari BOS karena kemarin saya juga mendapatkan informasi dari teman yang di dinas begitu ya, bahwasanya untuk kebijakan kondisi COVID ini termasuk untuk penggunaan anggaran itu lebih dipermudah selama itu dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Jadi, saya kira support mereka sudah luar biasa dari pemerintah, dari sekolah begitu ya. Dan memang itu tadi karena harus berjalan, kalau tidak saling support nanti nggak bisa. Dan tinggal bagaimana mengelolanya saja nggih. Baik Bunda. Tapi tentunya tetap karena kondisi dari masing-masing berbeda-beda. Kendala-kendala yang paling substantif di sebelah mana Bunda? Ketika kita melihat kondisi dari sekolah, kemudian di dalamnya ada guru, ada perangkat sekolah, kemudian kondisi orang tua, kondisi siswa sendiri dan lingkungan. Nah, ini yang paling substantif di sebelah mana Bunda kendalanya biasanya? Sebenarnya kalau kita kita bicara tentang kendala itu beragam ya. Tapi ya yang kita fokuskan di sini adalah itu tadi kondisi siswa yang tinggal di lingkungan yang semuanya itu kan sinyalnya tidak tidak sama ya. Jadi kan kita harus menanggulangi yang seperti itu. Saya saja kemarin yang di Kulon Progo Bun, itu ternyata sinyalnya sulit. Saya tuh sampai membayangkan ini di daerah lain yang di luar Jogja itu kayak apa gitu loh. Dan memang terjadi seperti itu nih Bunda. Nanti kadang anak-anak juga melalui grup WA wali kelasnya itu mohon maaf kalau mengirimkan tugas terlambat karena bla bla bla. Ya tidak apa-apa, namanya kan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online kan kita bisa buat fleksibel begitulah sepanjang pesan yang diberikan oleh guru itu bisa tertangkap oleh siswa. Saya kira memang kuncinya selain perangkat disiapkan, strategi dikuatkan, ini kok bentuk komunikasi Bunda. Sehingga ketika karena yang penting kayak komunikasi gitu ya, sehingga tidak muncul miskomunikasi tadi gitu. Jadi dari guru juga tidak berpikir ini siswa kok nggak ngirim tugas gitu kan. Nah, ketika itu terbangun komunikasi, oh ternyata ada kendala masalah sinyal begitu ya. Ada kendala nyun sewu, kok kebetulan pas mau ngirim pulsanya habis, malam-malam nggak bisa keluar beli pulsa. Ada juga yang menyampaikan HP ponaan saya rusak, terus solusinya gimana? Ya pakai HP ibunya, pinjam. Artinya memang komunikasi itu saya kira sekarang menjadi hal yang penting. Nah, untuk kondisi seperti ini kan ya kita buat semuanya bisa berjalan dengan baik. Tidak harus begitu. Memang kalau aturan yang protokoler kesehatan itu ya harus tapi kalau kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh ya itu tadi yang namanya belajar. Kalau pesannya Pak Menteri sekarang ini kan ada ini Merdeka Belajar itu. Nah, ini kesempatan buat anak-anak kita kan, bagaimana mereka harus memanage waktu mereka
harus mengatur waktunya, kapan saatnya belajar, kapan saatnya berwirausaha, mungkin pada saat mereka tidak ke sekolah. Dan saya kemarin sempat berpikir begini Bunda, jadi 2020 ini kan masa adaptasi di mana siswa, guru secara tidak langsung dan orang tua juga dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Iya. Nah kan begitu toh, dipaksa ini kan begitu. Nah pasti outputnya nanti juga berbeda dari tahun sebelumnya. Nah saya kira ini juga nanti menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah dan sekolah sendiri, bagaimana setidaknya kondisi pembelajaran jarak jauh yang pertama ini tetap menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah ini antisipasi terkait dengan hal itu seperti apa Bunda yang dilakukan SMK 5? Nggih, pripun nggih? Karena ini ya mungkin agak jauh gitu. Iya. Harus ada pengukuran. Nah artinya bisa jadi secara tidak langsung saya menyampaikan lulusan tahun 2021 nantinya Bunda. Ini seperti apa begitu? Oke, sudah terbayang-bayang hasilnya akan seperti apa. Tentu saja ya itu kalau tahapan gitu ada perencanaan, ada proses, terus nanti kan ada evaluasi. Lah ketika dalam prosesnya itu berbeda dari biasanya, maka produknya ini kan akan kemungkinan juga akan berbeda begitu kan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, kalau Bapak Ibu guru itu ya berupaya tetap melaksanakan alur atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan pembelajaran, ya tetap melaksanakan membuat RPP, menyusun perencanaan, kemudian nanti memberikan materi, memberikan latihan-latihan begitu, dan di dalam juga ada memberikan ya seperti assessment begitu meskipun tingkat kesulitannya mungkin berbeda ketika dilaksanakan dengan tatap muka, tapi untuk menjamin itu tadi, untuk menjamin kualitas atau hasil ini ya kita tetap harus memberikan evaluasi atau istilahnya assignment atau tes begitu ya. Nanti dari hasil pelaksanaan pembelajaran ya udah dilaksanakan, ini pesannya tercapai apa tidak. Nah, tahapan seperti itu tetap dilakukan. Dan nanti kalau harapan saya sih semoga tidak jauh beda begitu kan. Harapan saya secara pribadi. Karena kita tetap memberikan pesan lah bahwa semuanya ini ya tetap harus kita terima, dan kita harus tetap semangat, tidak boleh terus wah pandemi gini nggak boleh gitu kan. Karena kan di lain sisi kan penerimaan terhadap pandemi ini bermacam-macam. Ada yang menerimanya wah mumpung pandemi. Ada yang memahaminya wah ini sesuatu yang harus disikapi secara bijak, kan macam-macam. Sehingga sekolah saya kira sudah luar biasa. Kalau dari Bu Nur tadi ngendiko begitu ya, dari A sampai Z-nya sebenarnya sudah dipersiapkan. Tinggal memang kemudian ada bentuk sinergitas antara sekolah, masyarakat, orang tua dan siswa itu tadi, untuk kemudian bisa memahami bahwasanya ini kondisi pandemi, kondisi yang harus disikapi secara bijak begitu ya. Dan itu tadi harus bisa mengambil hikmah mungkin Bunda ya. Baik Bunda, terakhir Bunda, harapan apa sih begitu ya yang kemudian diharapkan oleh sekolah begitu ya, khususnya di masa pandemi ini dalam proses pembelajaran, kemudian dalam proses bagaimana meningkatkan kapasitas sekolah sendiri, murid dan orang tua dan seterusnya. Nah ini harapannya seperti apa? Mungkin harapan ini karena harapan kan sesuatu yang indah-indah kan kira-kira begitu. Nah karena kita ngimpi dulu. Beda ya? Ya mungkin beda-beda tipis sudah. Nah mungkin harapan apa yang mungkin bisa secara pribadi atau sekolah yang semoga ketika pemangku kebijakan kita mendengar begitu bisa menjadi salah satu masukan khususnya untuk pembelajaran di DIY ini. Kalau harapan kami ya yang pertama tentu saja semoga pandemi ini segera berakhir gitu Amin. Gitu sehingga semuanya bisa kembali normal,
baik itu kegiatan belajar mengajar, kemudian kegiatan di masyarakat dan kegiatan di pemerintahan. Kalau semuanya ini sudah kembali normal, insya Allah nanti semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun saat ini kita juga berusaha untuk baik. Kemudian itu yang pertama Mas Heri, karena harapan kita yang pertama itu kan hanya memohon kepadanya ya, supaya semuanya ini bisa berakhir. Dan yang paling penting adalah dengan selain memohon tadi, ya ini bagian dari kita belajar begitu ya, bagaimana kita harus mensikapi terhadap segala sesuatu yang datang pada kita, bagaimana kita harus bijak, bagaimana kita harus strive begitu ya, menghadapi segala yang datang ke kita. Kemudian untuk kedepannya supaya semuanya ini dapat berjalan dengan baik, tentu saja harapan kami komunikasi itu tetap bisa dapat berjalan dengan baik, baik dari pemerintah dalam memberikan informasi ke sekolah, nanti sekolah juga bisa memberikan informasi ke orang tua dan siswa, orang tua juga bisa memberikan respon yang baik terhadap apa yang menjadi program pemerintah dan kebijakan yang ada di sekolah begitu, sehingga komunikasi ini bisa dapat terus terjalin dengan baik meskipun dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap semangat lah. Harus tetap semangat gitu ya Bunda ya. Apapun kondisinya gitu ya. Iya. Yang penting itu tadi komunikasi tetap bisa terbangun lah, supaya apa-apa yang menjadi kendala pun bisa tersolusikan kalau ada komunikasi. Dicarikan solusi begitu ya Bunda ya. Karena dengan seperti itu akan jelas begitu ya, mana yang tidak bisa, mana yang bisa dilakukan, mana yang perlu dibantu, mana yang bisa jalan sendiri begitu ya Bunda. Ya, karena kalau diam saja saya kira kita juga kesulitan. Ini sakjane iki wis rasa apa belum. Ternyata ini keliru. Ya, baik Bunda, luar biasa, terima kasih sekali obrolan kita pada kesempatan hari ini begitu ya. Semoga menjadi salah satu informasi yang bisa menjembatani begitu. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan sekolah begitu khususnya di SMK Negeri 5 dan apa yang diharapkan terkait dengan pendidikan jarak jauh ini begitu yang itu nantinya membutuhkan kerjasama sinergitas dari siswa, orang tua dan juga tentunya dukungan dari pemerintah. Dan semoga ini bagian dari komunikasi tadi Bunda. Komunikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat secara umum agar tidak lagi ada miskomunikasi, pikiran-pikiran yang kemudian macam-macam, kemudian informasi-informasi yang bisa dikatakan hoax begitu ya. Jadi kopian ini lari kemana-kemana dan pada akhirnya menyimpulkan sendiri padahal ternyata ini informasi yang tidak benar. Dan yang terakhir tadi pesan dari Bu Nur, tetap semangat. Nah saya kira ini juga pesan yang menyemangati perlu menyemangati Bu Nur sendiri, menyemangati siswa khususnya yang ada di SMK Negeri 5, para guru ayo bersama-sama begitu. Karena ini tidak akan selesai ketika tidak kita lakukan secara bersama-sama juga. Sekali lagi bersahabat dengan situasi. Bersahabat dengan situasi dan semoga nanti ada hikmah di balik itu semua. Nggih Bu Nur, matur nuwun sekali rawuhnya pada kesempatan kali ini di Hari TV begitu nggih. Ini studionya namanya Hari TV. Semangat dan sukses selalu. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin, dan semoga bincang-bincang kita ini betul-betul menjadikan, sekali lagi menjadikan media yang menjembatani informasi, kira-kira begitu. Dan saya kira nanti suatu saat kita aturi tindak lagi kerso Bu Nur. Insyaallah. Insyaallah. Matur nuwun, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.